Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nizar Ramadan. Saya merupakan dosen pengajar dari program studi Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat. Saya menempuh pendidikan sarjana di program studi Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat dari tahun 2010 hingga 2014. Dan selanjutnya menempuh pendidikan magister di program studi Magister Teknik Mesin Universitas Brawijaya pada tahun 2014 hingga 2017. Bidang keahlian saya adalah konversi energi. Dan sejak awal mengabdi di program studi Teknik Mesin, saya banyak memberikan pengajaran pada beberapa mata kuliah seperti kimia dasar, pompa dan kompresor, teknologi tepat guna lahan basah, sistem pembangkit, serta turbin air. Adapun metode yang saya gunakan untuk mendeliver perkuliahan atau pembelajaran adalah dengan menggunakan metode mimbar atau mengajar di depan kelas. Namun, pada minggu-minggu awal perkuliahan, biasanya selalu dimulai dengan kontrak perkuliahan, di mana di sana akan dibahas ketentuan-ketentuan apa saja yang digunakan pada saat perkuliahan berlangsung. Kemudian, dilanjutkan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, referensi yang digunakan pada mata kuliah tersebut, tugas, serta metode penelitian yang sesuai dengan yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester sesuai mata kuliah tersebut. Selain itu, kontrak perkuliahan juga saya manfaatkan sebagai media untuk perkenalan dengan masing-masing mahasiswa. Pada pertemuan minggu-minggu berikutnya, saya memulai perkuliahan dengan mereview apa yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Hal ini tentunya digunakan untuk mengingat kembali materi sebelumnya agar semua mahasiswa siap dalam menerima materi di pertemuan berikutnya. Untuk perkuliahan mimbar di depan kelas, biasanya saya menggunakan media PowerPoint yang ditampilkan di depan kelas. Kemudian, saya juga memanfaatkan media papan tulis untuk memberikan contoh soal maupun tugas dari materi perkuliahan yang dipaparkan. Pada saat ada contoh soal, saya akan menuliskan dan menjelaskan step by step langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian untuk menjalin interaksi, saya akan mempersilahkan 1-2 orang mahasiswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan contoh soal berikutnya, agar saya bisa mengukur tingkat pemahaman mahasiswa pada saat perkuliahan itu berlangsung. Kemudian, untuk aspek penilaian, bobot dari tugas sebesar 30%, kemudian UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Untuk presensi sendiri, digunakan untuk menyatakan apakah mahasiswa itu berhak untuk mengikuti ujian akhir semester, di mana mahasiswa itu tentunya wajib untuk mengikuti 80% dari total pertemuan perkuliahan untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah sistem pembangkit. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah sistem pembangkit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang didapat pada semester ganjil, tepatnya semester 7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah sistem pembangkit dirancang untuk memberikan pemahaman tentang proses konversi dan pembangkitan energi pada pembangkit listrik tenaga uap. Mahasiswa akan dibekali ilmu tentang prinsip kerja sistem pembangkit pada PLTU, kemudian komponen pada PLTU, perpindahan panas yang terjadi pada PLTU, siklus Rankine dan optimasi siklus Rankine, serta permasalahan dan penanggulangan masalah yang terjadi pada sistem pembangkit. Adapun mata kuliah ini dibebankan pada 3 capaian pembelajaran lulusan, yang antara lain: 1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip rekayasa dengan analisis yang komprehensif di bidang keteknikan, berdasar pada matematika, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem mekanika dan komponen-komponen yang diperlukan secara komprehensif, meliputi identifikasi, perumusan,
analisis, dan penyelesaiannya dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, lingkungan, sosial, keamanan dan kesehatan, serta keberlanjutan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkaji karakteristik dasar mesin-mesin sektor industri dan menganalisisnya untuk meningkatkan kemampuan dan keandalannya. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan itu ada 4, di mana mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu menguraikan secara umum prinsip kerja sistem PLTU. Yang kedua, mampu menguraikan komponen utama dan komponen pendukung pada sistem PLTU. Yang ketiga, mampu menganalisis siklus Rankine dan optimasi siklus Rankine. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mampu menganalisis permasalahan dan penanggulangan masalah pada sistem PLTU. Nah, untuk mencapai pembelajaran lulusan maupun capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disebutkan tadi, maka disusunlah materi pembelajaran dalam mata kuliah sistem pembangkit yang terdiri dari 1. Prinsip kerja sistem pembangkit. 2. Klasifikasi jenis-jenis uap. 3. Komponen utama sistem pembangkit. 4. Komponen pendukung atau auxiliary komponen pada sistem pembangkit. Yang kelima, perpindahan panas pada sistem pembangkit. Yang keenam, ideal vapor power cycles. Yang ketujuh, peningkatan efisiensi dari ideal vapor power cycles. Yang kedelapan, ideal reheat Rankine cycle. Kemudian yang kesembilan, ideal regenerative Rankine cycles. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu permasalahan dan solusi masalah dalam sistem pembangkit. Oke, berikut ini merupakan cuplikan video pengajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin bisa dipertemukan kembali di perkuliahan sistem pembangkit. Untuk kabar teman-teman kami semua bagaimana nih? Sehat? Alhamdulillah Pak. Oke, mudah sehat ya. Ya, berarti bisa mengikuti perkuliahan kali dengan lebih baik ya, seperti itu. Oke. Untuk pelajaran yang akan kita bahas kali ini terkait masih terkait dengan Rankine cycle, tapi akan difokuskan kepada yang namanya sistem reheatnya atau pemanasan ulang. Nah, dari sini nanti akan dijelaskan kenapa sih kita harus melakukan sistem pemanasan ulang tadi pada siklus Rankine, apa dampaknya, dan mungkin analisisnya nanti seperti apa dan faktor efisiensinya itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, ini sekadar introduksi bahwa masih relate dengan pertemuan minggu lalu, bahwa pada bagian yang kemarin itu kita sebenarnya sudah mempelajari bahwa dengan meningkatkan tekanan boiler, artinya kita bisa meningkatkan tekanan boiler tadi, maka untuk efisiensi termal dari siklus Rankine sendiri itu juga akan mengalami yang namanya peningkatan. Tetapi di satu sisi tidak bisa dibohongi bahwa akan terjadi yang namanya kelembaban uap, atau di titik tersebut akan terjadi penurunan tekanan pada sisi masuknya. Nah, maka itu akan berpengaruh terhadap kelembaban yang terjadi pada sistem. Nah, maka wajar untuk menanyakan hal berikut, bagaimana kita bisa memanfaatkan peningkatan efisiensi pada boiler dengan cara meningkatkan tekanan tanpa menghadapi masalah kelembaban yang berlebihan pada sisi masuk turbin. Nah, ini ternyata meningkatkan tekanan boiler tadi itu akan berpengaruh terhadap tumbuhnya kelembaban pada sisi masuk turbinnya. Karena bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini kemudian kita mengenal dua cara atau dua opsi. Yang pertama yaitu bisa mensuperheat uap ke suhu yang sangat tinggi sebelum masuk turbin. Nah, ini bisa menjadi solusi yang pertama karena suhu rata-rata saat proses kemasukan kalor itu juga akan mengalami peningkatan
sehingga tentunya akan meningkatkan efisiensi dari siklus random itu tadi. Nah, tapi metode ini harus memikirkan juga yang namanya aspek metodologinya, atau kalau disangkutkan dalam ilmu teknik mesin itu bagaimana terkait ilmu bahannya. Apakah ada selama ini bahan yang bisa atau material yang bisa menahan pada suhu yang sangat tinggi tadi? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Ini juga kita bahas kemarin itu bahwa untuk temperatur yang bisa ditahan itu sekitar 600 derajat Celcius. Bahwa di atas 600 derajat Celcius tadi mungkin harus dikembangkan suatu material baru yang lebih tahan terhadap suhu tinggi tadi. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya ekspansi uap di turbin. Nah, yang bisa dikerjakan atau dilakukan dalam 2 tahap, dan di antaranya adalah pemanasan ulang atau reheat yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Nah, dalam kata lain, modifikasi siklus Rankine ideal, proses pemanasan ulang. Pemanasan ulang adalah solusi praktis untuk masalah kelembaban yang berlebihan pada turbin, dan biasanya digunakan di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di sini bisa kita lihat siklus ideal pemanasan ulang itu berbeda dengan siklus ideal Rankine sederhana. Kalau yang sederhana kemarin itu kan tidak ada yang namanya high pressure turbine maupun low pressure turbine, itu tidak ada. Artinya kalau dia sehabis boiler memutar turbin kemudian langsung masuk ke kondenser. Sekarang prosesnya sehabis boiler masuk ke high pressure turbine, kemudian di reheat, dimasukkan kembali ke boiler, baru memasuki low pressure turbine. Nah, di proses inilah yang namanya disebut dengan reheat tadi atau pemanasan ulang. Nah, bisa dilihat di penjelasan ini. Pada tahap pertama atau high pressure turbine, uap diekspansi secara isentropik ke tekanan menengah dan dikirim kembali ke boiler untuk dipanaskan kembali pada tekanan konstan. Biasanya masuk pada inlet turbin tahap pertama. Kemudian uap diekspansi secara isentropik di tahap kedua ke tekanan kondenser. Di mana saja titik isentropik tadi bisa dilihat di diagram yang membandingkan antara temperatur dan entropinya. Ada di titik 3 dan 4, di titik 5 dan titik 6. Nah, itu adalah proses yang terjadi secara isentropik tadi. Nah, dengan demikian total kalor masuk dan kerja output turbin dalam suatu siklus pemanasan ulang menjadi Qin sama dengan Q primary ditambah Q reheat. Nah, jadi untuk nilai Qin-nya akan terjadi sedikit perubahan. Qin sama dengan H3 dikurang H2 ditambah H5 dikurang H4. Ini adalah kita tadi itu tidak dianjurkan. Nah, jika tekanan inlet turbin tidak cukup tinggi, double reheat akan menghasilkan gas buang yang sangat panas. Efeknya adalah gas buang yang keluar dari chimney atau cerobong itu akan terjadi peningkatan temperatur. Itu akan sangat panas. Nah, ini tentunya dapat menyebabkan rata-rata suhu untuk pengolahan kalor meningkat, dan dengan demikian akan mengurangi efisiensi dari siklus tadi. Jadi yang hanya diizinkan itu adalah double reheat. Selebihnya itu tidak dianjurkan karena gas buang yang diakibatkan oleh double reheat tadi itu bisa menjadi sangat panas. Nah, karena itu pemanasan ganda itu digunakan hanya pada pembangkit listrik yang sifatnya super vertikal, di mana tekanannya itu bisa melebihi dari 22,06 megapascal. Nah, selain itu, metode ini tentunya akan menghasilkan biaya tambahan dari sistem yang kompleks. Nah, artinya kalau mau lagi membuat reheat yang lebih banyak silakan, tetapi ya artinya ada biaya. Nah, jadi gua tadi memasuki turbin pada kondisi tekanan 15 megapascal dan temperatur 600 derajat Celcius. Kemudian dikondensasikan pada kondenser dengan tekanan 10 kilopascal. Mirip-mirip sebenarnya yang kemarin ya. Itu di sini ada lihatnya. Nah, jika moisture content atau kadar kelembaban tadi yang diinginkan pada steam atau pada uap
di bagian keluaran low pressure turbine itu sebesar 10,4% atau X0 to X ini tidak melebihi dari 10,4%. Tidak melebihi dari 10,4%, maka hitungan yang pertama tekanan di mana steam tadi sebaiknya kita lakukan reheat. Artinya tekanan di titik 5 dan 6 biasanya yang terlibat. Nah, kemudian bagaimana thermal efisiensi dari siklusnya? Ujung-ujungnya memang pasti di sini kan, the thermal efficiency of the cycle. Suatu kata-kata atau suatu kalimat yang sudah tidak asing lagi, sudah kita pelajari untuk teman-teman kemarin. Nah, asumsikan steam di sini di reheat pada inlet temperatur di high pressure turbine. Nah, di sini ada berbagai macam solusi, asumsi dan analisis. Nah, solusinya di sini steam power plant operating on the ideal heat cycle. Jadi yang kita cari di sini adalah steam power plant yang beroperasi pada ideal heat cycle. Bagaimana hitungannya? Kemudian untuk spesifik moisture content, nah, jadi untuk kadar kelembaban secara spesifik yang diinginkan itu juga dihitung berdasarkan soal yang ada di atas. Artinya tidak boleh melebihi dari 10,4%. Bagaimana kan itu? Ada yang diasumsikan bersama dari soal ini, yaitu pertama beroperasi pada kondisi statik. Nah, layaknya pertemuan baru itu diasumsikan sebagai steady operating. Kemudian yang kedua, kinetic and potential energy itu diabaikan. Artinya potensial energi maupun kinetic energi itu diabaikan di kasus ini. Nah, kemudian kita langsung ke analisisnya. Oke, ini adalah penggambaran dari soal tadi. Nah, di mana dia memasukkan high pressure turbine pada 15 MPa 600 derajat Celcius. Kemudian yang diinginkan di bagian sini, nah di bagian 5 dan 6, agar moisture content itu tidak lebih dari 10,4%. Nah, di sini ada yang namanya diagram TS, diagram yang membandingkan antara apa Wahyu? Temperatur dengan S-nya apa? S kecil. Temperatur dengan entropinya. Oke, temperatur dengan entropinya. Nah, ini adalah wujud penggambaran 400 derajat Celcius. Ini. Maka kita bisa menggunakan yang namanya interpolasi tadi. Interpolasi perhitungannya. Nah, pertama kita mencari H-nya dulu. Mencari H. Kalau ingin lihat keluar itu, kita tinggal memasukkan angka yang akan kita cari 6,6796. Karena di sini S-nya tidak tahu kan? S-nya tidak tahu di sini. Kemudian dikurangkan dengan 6,5843. Ini. Batas bawahnya ya, batas bawahnya 6,5843 yang dibagi dengan batas atas 6,7714 dikurang 6,5843. Oke, sama dengan X, karena ini yang akan kita cari, dikurang dengan 3093,3. Ini. dibagi dengan 3214,5 dikurang dengan 3093,3. Oke, siapa yang kira-kira bersedia untuk menyelesaikan? Boleh. Sambil dibantu teman-temannya yang ada di bangku.
sambil pakai kalkulator, silakan. Menyelesaikan ini supaya dapat X-nya atau H yang kita inginkan. Silakan. Memberikan kesempatan. Wahyu mungkin, atau Jose atau Munawar, boleh jangan paksa Pak. Namanya juga belajar untuk menyelesaikan H-nya. Silakan. Munawar boleh? Silakan. Oke. Pengoperasiannya sederhana saja, Munawar, tinggal dikurangkan terus dibagi sampai dapat X-nya. Oke. Silakan untuk Munawar. Sekarang kita tinggal menyamakan apa yang sudah diinterpretasi oleh Munawar dengan contoh soal yang apakah benar atau masih keliru. 3155,0 154,9. Ya, kalau dibulatkan benar ya, ini berapa? 3155,0 kilojoule per kilogram. Maka inilah yang disebut dengan entalpi pada titik 4. 155,0 kilojoule per kilogram. Oke. Terima kasih Munawar, itu benar. Kemudian di titik 4-nya, di titik temperatur pada posisi 4 sudah seperti itu. T4 interpolasi juga nih, interpolasi T4. Langkahnya seperti apa? Langkahnya sama seperti tadi. Tinggal hitung 6, silakan. Antara selesai dalam Wahyu diselesaikan. Ini adalah si T4 sama dengan 375,45 derajat Celcius. 375,5 derajat Celcius. Ya, ini berarti pada posisi tekanan 4 dan temperatur 375,5 derajat Celcius, maka didapatkan nilai H4-nya 3155,0 dan nilai entropinya adalah 6,6796 per kilogram Kelvin. Oke, nah hari ini kita mendapatkan perhitungan yang lebih baik dengan rigid, yaitu sebesar 45% dengan metode rigid Rankine cycle. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Jawaban menjadi regeneratif dengan perubahan juga pada bagian siklusnya. Jadi siklusnya ini akan langkahnya akan menjadi lebih banyak daripada yang ada sekarang. Jadi kita sudah mempelajari tentang pengertiannya tadi ya, pengertian dari ini sendiri, kemudian sedikit mengulas tentang sejarahnya, kemudian mengapa hak ini diperlukan di dalam vapor power cycle, dan yang terakhir kita tutup dengan contoh kasus di mana di sini kita libatkan perhitungan dari langkah 1 sampai langkah 6 dan bagaimanakah hasil efisiensi dari siklus rigidnya tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau dari teman-teman semua sudah merasa cukup untuk hari ini, mungkin
misalkan di dalam sharing kita hari ini ada berbagai kesalahan maupun kehilapan dari Bapak mohon maaf kepada kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk hazanah kita